warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, melanjutkan pembahasan pada waktu setelah salat duhur tadi. Pembahasan yang nomor 3, bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi perkara bid'ah dan kemaksiatan, serta orang yang ikhlas beribadahnya hanya karena Allah Ta'ala, maka Allah akan menjamin rezekinya yang halal, terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Dan telah dijelaskan tadi beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, barang siapa yang dia melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan dan melakukan kemaksiatan, maka rezekinya akan dicabut. Tidak semisal apa yang Allah telah berikan kepada hamba yang beriman. Walaupun toh kita menjumpai sekarang ini banyak kemajuan zaman dan juga banyak teknologi, tetapi Allah Ta'ala menjelaskan ketidakberkahan mereka, karena umumnya orang ketika dilanda urusan dunia lupa ibadahnya, sehingga dunia itu menghukum dirinya. Qala Ibnul Qayyim al-Jauzi, ulama sunnah, muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa kadzalika syu'mu ta'sirid dunub, demikian juga sialnya, akibatnya perbuatan dosa, fi naqsis simar, menjadi sebab kurangnya buah-buahan, tidak semisal pada zaman dulu. Wa ma turmi bihi minal afat, dan juga banyak pula yaitu kekurangan-kekurangan di dalam hasil pertanian dibandingkan pada zaman dulu, dan rusaknya tanah, rusaknya gersangnya tanah karena sebab dosanya manusia. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi musnadihi, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu juz 2 halaman 297. Qala fi dhimni hadis, dalam kandungan hadis, wujidat fi khazaini ba'dhi Bani Umayyah khintatun, didapati dalam timbunan-timbunan, yaitu barang-barang berharga sebagian Bani Umayyah, khintah. Khintah itu gandum, besar sekali gandum pada zaman dulu itu. Bi qadri nawati tamrati, yang mana gandum itu besarnya seperti kurma. Jadi beras itu besarnya seperti kurma, yang sekarang kecil-kecil. Wa ya fi suratin, yang itu yang ada di dalam tempat maktubun alaiha, ditulisnya ini adalah gandum pada zaman dulu Bani Umayyah. Hadza kana yanbutu fi zamanil adri, begitulah tanaman gandum itu begitu besarnya ketika tumbuh pada zaman keadilan. Pada zaman orang itu dia kembali kepada hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini fakta di dalam sejarah. Jadi kerusakan tanaman, ya, tanah tandus, itu semuanya itu sebab dosanya manusia. Dengan adanya polusinya dari beberapa pabrik membuat
rusak tanah itu. Wa katsirun min hadhil afati dan umumnya kerusakan-kerusakan ini akhtasahallahu ta'ala, maka Allah menjadikannya bima akhtasal ubbatu minadz-dzunub, karena dosanya hamba. Karena ayatnya tadi walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan itu sudah kita pahami tadi. Seandainya penduduk bumi itu dia mau beriman dan takwa, akan diturunkan oleh Allah Ta'ala rezeki dari langit, hujan yang bermanfaat, dan juga dari bumi. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya yang wajib, sunnahnya beliau diamalkannya, dan juga meninggalkan larangan Allah, meninggalkan pula larangan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menjadikan rezeki, yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan semua kesulitannya ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala beri rezeki yang tidak terduga. Itu faedahnya iman dan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di dalam surat yaitu At-Talaq itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Sebaliknya barang siapa yang curang, maka Allah akan mempersulit hidup mereka. Sekarang berapa banyak kecurangan, mengurangi timbangan, mengurangi meteran, mengurangi kualitas, mengurangi literan, dan juga memalsu, ya. Kemudian juga menipu, banyak terjadi. Nah, walaupun perkembangan ada, tetap kekurangan mereka. Dan inilah kita lihat bagaimana kerugian ya negara di dunia. Karena sebab apa? Kezaliman manusia. Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Itu dalam surat At-Talaq pula. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan menghapus dosanya. Ketika Allah Ta'ala menghapus dosanya, maka Allah akan meningkatkan pahalanya. Wa yu'dzim lahu ajra. Dan Allah Ta'ala akan menggandakan, memperbanyak pahalanya. Inilah yaitu keutamaan orang yang ketika mereka bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, wa katsirun min hadhil afati. Kita ulang kembali, dan banyak sekali terjadinya bencana-bencana akhtasahallahu ta'ala, yang Allah yang buat bencana ini bima akhtasal ibadu minadz-dzunub, karena dosanya hamba. Bayangkan yang menebang hutang habis adalah manusia, muncul banjir yang banyak dan muncul kebakaran hutan. Wa akhbarani jama'atun min suyukhis sahra, dan telah menghabarkan kepadaku, katanya Syekh Masyhur Hasan ini, berapa banyak orang-orang tua dulu yang tinggalnya di padang pasir, annahum kanu ya'haduna simara, bahwa mereka itu telah memetik buah-buahan di padang pasir itu, di tanahnya. Mereka memetik buah-buahan akbar mimma hiyal an, lebih besar daripada buah-buahan yang muncul pada zaman sekarang. Ya, karena apa? Keberkahan orang beramal soleh. Wa katsirun min hadhil afati, dan umumnya kerusakan-kerusakan ini, bencana-bencana ini, allati tusibu yang menimpanya kepada manusia, lam yakunu ya'rifunaha, belum pernah diketahui zaman dulu. Wa innama hadasat min kurbin, tetapi ini diketahui kejadian ini baru-baru saja. Dulu itu tambak, subhanallah, kekayaannya cukup besar, sekarang hancur. Ya. Demikian juga tanaman-tanaman yang dulu subur sekali, sekarang banyak yaitu yang rusak. Padahal mereka sudah mengerti tentang pupuk yang lainnya,
ya, kemudian juga yaitu telah membuat obat untuk memberantas hama penyakit. Tapi manusianya penyakitnya tidak dijauhi, kezaliman tidak dijauhi, sehingga tetap kerugian yang menimpa kepada mereka. Kalau orang sudah berbuat dosa, yang lainnya tidak berdosa kena, karena itu hukum di dunia, ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kamu tentang bencana yang bukan hanya menimpa kepada orang yang berbuat dosa secara khusus, tetapi menimpa kepada yang lainnya. Kemudian juga dijelaskan di sini, fa idza aradallahu ayutahhiral arda, maka apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk membersihkan bumi ini dari apa? Minadz zalamati, dari kezaliman hambanya, wal khawanati, dan dari pengkhianat, wal fajrati, dan dari orang-orang curang, wa yukhrija 'abdan min ibadihi, maka Allah mengeluarkan hamba yang beriman min ahli baiti nabihi sallallahu alaihi wasallam, dari ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kota Mekah sebelum Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum para sahabat masuk Islam, hancur perekonomian dan terjadi yaitu pembunuhan, pencurian, penculikan, dan juga yaitu malaman kekerasan. Nah, ketika sudah demikian Allah menggantinya, yaitu dengan mendatangkan generasi baru, diutusnya seorang utusan yang menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Alhamdulillah, setelah para sahabat masuk Islam, Allah Ta'ala menjadikan mulia negara kota Mekah itu. Tapi sekarang mulai banyak manusia yang berbuat zalim. Fayamla'ul arda qistan, maka Allah Ta'ala memenuhi bumi ini dengan keadilan, kama muliat jauran, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kecurangan. Jadi kecurangan itu bukan sebabnya orang punya ilmu, dan bukan sebabnya orang beramal soleh, tapi karena sebab kebodohan, sebab mengikuti hawa nafsu, dan juga karena mengikuti pula yaitu langkah-langkahnya syaitan. Wa yaqtulul masihu al yahuda, ya. Nanti di akhir zaman Allah Ta'ala akan yaitu menurunkan Nabi Isa ini turun ke bumi, yaqtulul masihul yahud, yang mana akan membunuh orang Yahudi, wan nasara, dan akan membunuh pula orang Nasrani, wa yuqimud dina, dan akan menegakkan alladzi ba'asallahu bihi rasulahu, yang mana Allah Ta'ala telah mengutus utusan. Sekalipun beliau telah meninggal dunia, maka akan kembali lagi Islam ini jaya, tapi beberapa saat setelah itu hari kiamat. Tukhrijul ardu barakatiha, yang mana bumi mengeluarkan lagi kesuburannya, penghasilannya, wa ta'udu kama kanat, dan kembali semisal sebelumnya. Hatta innal isabata minan nasi yaquluna rummanata wa yastadilluna bi kifhiha, bahkan nanti akan terjadi pula waktu manusia itu makan delima, dan mereka berteduh di bawah daun delima itu. Saking apa? Saking banyaknya buah-buahannya. Ini ketika keadilan telah diwujudkan, maka kenikmatan akan muncul kembali. Tapi kalau kecurangan ini muncul, jangan berharap rahmat Allah Ta'ala akan Allah turunkan. Wahada, dan inilah di annal arda lamma taharat minal ma'asi, karena apabila di permukaan bumi ini suci dari kemaksiatan, tidak ada perzinaan, ya, tidak ada orang-orang yang berbuat curang, tidak ada minuman keras. Sekarang di mana-mana melebar menjalar minuman keras, perzinaan merajalela di mana-mana, kecurangan, pencurian, ya, orang-orang mabuk banyak sekali. Belum lagi orang musyrik, belum lagi orang yang melakukan yang bukan sunnah.
Apa katanya beliau? Dhaharat fiha asarul barakati minallahi ta'ala. Nah, nampak bekas-bekas keberkahan bumi dari Allah Ta'ala ini. Allati mahaqqat hadzunubu, yang dengan dosa itu hancur. Ya, menjadi bumi itu gersang, yang asalnya subur menjadi kering. Dan sekarang kita saksikan panasnya. Pada zaman sekarang ini lain dengan panasnya 30 tahun yang lalu. Ya. Ini menunjukkan apa? Sebab dosanya manusia. Demikian juga hujan tidak semisal yang dahulu. Demikian juga banjir yang melanda tidak semisal yaitu kaum-kaum sebelumnya. Ini sebenarnya sebab apa? Mahaqat hadzunubu wal kufru. Karena dosa manusia dan juga karena kekufurannya. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauzi dalam penjelasannya di sini, wa man lahu ma'rifatun bi ahwalil alami, siapa yang ingin mengetahui keadaan dunia ini, wa mabda'ihi, dan permulaan dunia ini, anna jami'al fasadi fi jawihi, bahwasanya kerusakan manusia ini baik di udaranya. Ya, udaranya menjadi rusak. Kenapa? Sebab manusia. Dulu tidak ada udara itu yang bisa mempengaruhi pernafasan kita menjadi yaitu sesak seperti zaman dahulu. Dan sekarang berapa banyak pabrik-pabrik yang beracun, yang mempengaruhi pernafasan manusia. Bahkan sekarang kita jumpai tidak pernah kita menjumpai penyakit-penyakit dahulu yang semisal sekarang. Bayangkan COVID ini seluruh dunia. Dulu pernah ada yaitu wabah yang menyeluruh dunia. Ini karena sebab dosanya manusia. Wa nabati, dan juga dosa ini pengaruh pula kepada tumbuh-tumbuhan tanaman. Yang mana tidak semisal dulu tanaman itu tanpa pupuk yang lainnya subur bagus. Tetapi karena ulah manusia menjadi gersang, menjadi keras dia. Wa hayawanihi, dan juga hewan, dulu banyak hewan-hewan itu burung sore itu dia berbaris di atas. Pagi juga begitu dia. Pagi dia pergi cari, sekarang tidak ada. Mati kena racun karena dosanya manusia. Wa akhwali ahli, demikian juga keadaan-keadaan penduduk. Kerusakan yang timbul pada zaman sekarang lain dengan 30 tahun yang lalu. Dulu penduduk desa itu tidak mengerti tentang maksiat karena tidak ada internet, dan juga karena tidak ada yaitu semacam HP yang lain. Sekarang desa kota itu sama. Karena semuanya kemaksiatan bisa masuk dalam perangkat yang kecil. Bayangkan dulu banyak orang tua ketika dia setelah maghrib, setelah isya membaca Al-Quran. Sekarang dibaca itu HP. Di mana-mana tidak pernah HP itu tinggal dengan kita. Tetapi jarang orang itu membaca Al-Quran. Bahkan sekarang saja ketika anak di mondok diajari belajar lewat online, rusak akhlaknya. Banyak orang tua mengeluh ketika pulang di pondok habis hafalannya. Ya. Karena apa? Karena pengaruh teknologi canggih. Itu anak belum lagi orang tuanya. Dan kita bisa menghitung berapa kali kita membaca kitab Allah, berapa kali kita membaca hadis Rasulullah SAW, dibandingkan dengan kita melihat perangkat ringan dengan Android yang ada sekarang ini. Semua orang pegang Android, tetapi tidak tahu berapa jam satu harinya dia membaca kitab Allah, membaca hadisnya beliau. Padahal Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, yaitu penyejuk hati. Yang mana Al-Quran ini adalah mengobati penyakit jiwa. Ketika obat itu tidak diminum dan juga tidak dipelajari, Quran ini akan timbul kerusakan.
Dan berapa banyak sekarang para kiai, para orang-orang mengaku dirinya orang punya ilmu, berkelimpangan urusan dunia. Sudah tidak lagi mendakwakan din pada umat. Bahkan dakwah sunnah maunya dirusak oleh mereka. Allah menghukum mereka dengan kekacauan masalah urusan ekonomi. Belum lagi hukuman Allah Ta'ala di akhirat. Inilah sebab-sebab dosa manusia. Ya. Jadi orang kafir itu dia tetap bagaimana berusaha untuk menghancurkan Islam dengan teknologi canggihnya. Tapi terkadang orang Islam tidak terasa. Begitu caranya orang kufar, ya, yaitu menghancurkan akidahnya kaum muslimin. Selanjutnya pula, hadisatun ba'da khalqihi bi asbabin iktadat khutusahu. Jadi kehancuran dunia ini, isi keberkahannya itu sebabnya karena ulahnya manusia, kezaliman manusia. Jadi berdosa ini bukan pengaruh kepada penyakit fisik saja, pengaruh pula kepada tanaman, pengaruh pula kepada hewan-hewan ternak, pengaruh pula kepada udara. Walam tazal a'malu bani Adam, tetap terus saja pekerjaannya anak Adam ini, wa mukhalafatuhum lirrusuli, menyelisih rasulnya. Tukhtisu lahum minal fasadi al-'ami wal khas, yang mana ketika datang utusan Allah, ketika para dai sudah menyampaikan, tetap mereka melawannya, mereka durhaka, mereka mau berusaha untuk menghentikannya. Inilah pekerjaan kezaliman manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bukan bima kasabat hayawan, bukan bima kasabat asjar, pohon-pohon, tidak. Nampak kerusakan di daratan dan juga tempat-tempat yang becek ada airnya karena sebab dosanya manusia, bukan karena hewan. Karena itu tidak ada orang keluh kesah dengan hewan. Tidak ada orang keluh kesah yaitu dengan benda-benda yang justru manusia keluh kesah dengan perbuatan manusia. Ma yujribu alaihi minal alam. Nah, kerusakan-kerusakan dosa-dosa manusia ini mengakibatkan apa? Minal alami, munculnya penyakit-penyakit. Wal amradhi, dan juga sakit-sakit. Wal asqam, dan juga macam-macam penyakit. Bahkan juga ada penyakit yang sifatnya tidak dikenal sebelumnya. Padahal sekarang banyak rumah sakit. Dulu jarang rumah sakit itu. Tetapi orangnya sehat-sehat. Karena apa? Iman yang meliputi mereka. Sekarang banyak rumah sakit. Tapi banyak pula orang sakit dan penyakit macam-macam. Karena itu sebab dosanya manusia. Karena kita lihat Rasulullah SAW juga sakit. Para sahabatnya sakit, tapi tidak semisal yang dialami orang-orang berbuat maksiat pada zaman sekarang. Watwain, munculnya taun-taun. Nah, kalau sekarang yaitu COVID. Wal kuhud, dan terjadinya pula kemarau panjang. Ya, kemarau panjang, kuhud. Wal judubi, dan juga masa kering, masa panas yang panjang pula. Ini sebabnya semuanya dosa manusia. Wasalbi barakatil ardi, dan hilangnya keberkahan bumi ini, kesuburan bumi. Karena itu yaitu akibat dosanya manusia. Terutama orang-orang yang kaya tidak beriman. Itu ya pelopor pertama kerusakan di dunia. Wasimaria, dan pengaruh pula dengan buah-buahannya. Wanabatia, dan juga tumbuh-tumbuh. Bahkan sekarang banyak buah-buahan yang diracun. Orang Yahudi itu pekerjaannya meracun. Rasulullah SAW diracun oleh seorang wanita. Makanan itu dimasukkan di dalam, racun itu masukkan dalam makanan itu. Dan tidak mustahil pada zaman sekarang orang Yahudi itu pekerjaannya seperti itu. Bayangkan beliau saja diracun sampai ketika meninggal dunia masih terasa sakit tenggorokannya di sini, bekas racunnya. Itu belum zaman modern dulu. Karena itu sekarang harus hati-hati kita dengan makanan, produk makan-makan tertentu. Apalagi sekarang tidak ada label 100% halal, bebas lolos. Tidak tahu itu dari bangkai yang dibuatkah
atau dari babi makan, itu kita tidak tahu. Ya. Dan berapa banyak kita saksikan ketika ayam itu ya dimuat oleh kontainer, mati itu di pasar dijual. Ya, masuk utuh dia. Bukankah itu bangkai, dimakan oleh manusia. Nah, inilah musibah-musibah yang menimpa pada zaman sekarang. Dan seolah-olah seperti itu, yaitu tidak ada masalah bagi kaum muslimin, terutama orang awam. Penjualan babi-babi banyak sekali. Entah itu mau dibuat campuran apa, kita tidak tahu. Inilah dosanya manusia. Au nuqsaniha umuran mutatabi'atun yatlu ba'daha ba'dan, dan juga banyak pula kekurangan-kekurangan produksi tanah itu sendiri, atau juga tanaman-tanaman itu sendiri tidak semisal pada zaman dulu. Dan berapa banyak mengeluh para petani. Ya, ini semuanya karena dosanya manusia. Selanjutnya, fa illam yattasi ilmu kalihada, katanya Syekh Masyhur ini. Kalau engkau belum sampai ilmumu sedalam ilmu yang dimiliki oleh para ahli sejarah dulu, cukuplah faktafi biqoulihi ta'ala. Cukuplah kamu fahami firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum nomor 41, Dhaharul fasadu. Nampak kerusakan-kerusakan. Di mana? Fil barri, di daratan. Wal bakhri, dan pula di lautan, maknanya di tanah-tanah yang becek. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah dosanya manusia. Ini firman Allah Ta'ala, dan betul, tidaklah terjadi kerusakan dalam satu bencana melainkan karena sebabnya dosanya manusia. Wa nazzil hadhil ayat ala ahwal alam. Bandingkan ayat ini, baca ayat ini dengan melihat keadaan dunia. Wa tabiq bainal waqi wa bainad, dan praktekkan kenyataan. Manusia ini paling perusak di permukaan dunia. Wa anta tara kaifa tahdusul afatu wal ilalu kulla waqtin fis simari waz zar'i wal hayawan. Engkau sendiri bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa, kerusakan-kerusakan, kerugian-kerugian bagi orang berusaha, yaitu terutama dalam pertanian, kurangnya penghasilannya. Dulu subhanallah orang itu menanam padi ya, tanpa pupuk, tanpa yang lain, hidup. Sekarang pupuknya mahal, ya, dan juga untuk berantas yaitu hamanya mahal. Sudah sedikit hasilnya padi itu dijual dengan murah lagi. Bagaimana tidak, para petani tidak punya duit, hutang pupuk kepada dealer tertentu, pupuk dinaikkan harganya. Kemudian ketika menanam dia hasilnya harus dengan harga, bukan dari harga pembeli, bukan harga penjual, tapi harga pembeli. Nanti ini sekian pupuk nanti ditukar dengan yaitu padi sekian. Padahal orang jual beli itu harus sama ridha. Tapi kalau orang menghutang lain, menghutang di sini nanti barang harus dijual di sini. Ya. Itu satu kezaliman. Sudah hutangnya mahal, penghasilannya harus dijual di situ dengan harga yang murah lagi. Tapi Allah Ta'ala masih belas kasih pada hambanya beriman. Dan itu yang kita saksikan. Itulah kehancuran ketika riba sudah melanda di permukaan dunia ini. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan hasil daripada riba itu sendiri. Nah, wa kaifa yahtusu min tilkal afati afatun ukhra mutalazimah. Terjadinya bencana ini menyusul pula bencana yang lain. Ba'duha akhidun fi riqabi ba'din, tetap terus beruntun. Wa kullama akhtasan nasu dzulman wa fujuran. Tatkala manusia itu berbuat zalim dan curang, akhtasalahum rabbuhum tabaraka wa ta'ala minal afati wal ilali fi aghdiyatihim. Ya.
Tatkala mereka berbuat zalim, Allah Ta'ala menjadikan kezaliman mereka itu kerusakan di dalam, yaitu makanan pokok mereka. Bayangkan sekarang itu buah-buahan itu diracun. Ya. Demikian juga daging-daging malah diracun. Hati-hati. Ya. Dikemas bagaimana supaya awet dengan alat-alat yang sifatnya bahan-bahan yang haram. Itulah kejadian pada zaman sekarang. Sehingga yang terjadi kerusakan dalam perut manusia, kerusakan dalam yaitu badannya manusia, dan itu diketahui oleh orang-orang yang ahli kesehatan. Wa fawatihim, dan juga buah-buahan mereka rusak pula. Wa ahwiyatihim, dan juga udara-udara sudah kenal keracunan. Wa miyahim, bahkan air-air mereka terganggu. Inilah upaya manusia. Orang tidak punya tin, yang penting bagaimana dia sehat, orang lain rusak. Tapi Allah Ta'ala tetap tidak membiarkan orang berbuat kerusakan. Wa abdanim, dan juga berpengaruh dalam badan mereka. Banyak sekarang penyakit itu muncul yang tidak diketahui sebelumnya, yang tidak pernah dialami oleh orang sakit sebelumnya. Wa khilaqihim, demikian juga akhlak moral mereka yang bejat pada zaman sekarang ini. Bukan orang awam saja, orang-orang menisbahkan dirinya punya ilmu rusak pula. Waswarihim, dan juga bentuk muka-muka mereka sudah lain lagi pada zaman dulu. Wa askalihim wa akhlaqihim, dan juga akhlak mereka minan naksi, sangat kurang. Wal afati, dan mengalami kehancuran. Ma wa mujabu a'malihim wa zulmihim wa fujurihim, tidak ada lain karena itu, karena sebab kezaliman mereka dan kecurangan mereka sendiri. Inilah para ulama menjelaskan, ulama ahli sejarah, yang dia tahu bisa membandingkan zaman ketika Islam itu jaya, ketika orang beriman, dan ketika menyebar kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan pada zaman sekarang. Qala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar, inna lillahi ta'ala uqubatin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hukuman-hukuman, azab-azab. Fata'ahatuhunna fi anfusikum fil qalbi wal abdani, maka jagalah dirimu dari azab ini, jagalah pula dengan hatimu dan juga jasadmu. Jangan sampai dzankan fil ma'isa, kamu mengalami kesempitan dalam hidupmu. Wawahanan fil ibadah, dan merasa hina ibadahmu. Wasuhtatan fil rizki, dan jangan sampai kalian yaitu mendapatkan kekurangan rezeki. Dan ini sebab apa? Hukuman-hukuman Allah Ta'ala. Selanjutnya pula dijelaskan di sini, bal qala Abu Khallad rahimahullah ta'ala, ma min qaumin fihim yatahawanuna bis salat, tidaklah kaum yang meremehkan salat, tidak mengindahkan salat jamaah. Ya. Ma min qaumin fihim man yatahawana fis salat, tidaklah suatu masyarakat ada sebagian yang meremehkan salat. Wala ya'khuduna ala yadai, tidak segera ditegur, dibiarkan orang tidak salat. Illa kana awwaluhum uqubatahum ayyun qasamin arzakihim, pertama kali yang dihukum oleh Allah Ta'ala akan dikurangi rezekinya. Jadi kalau suatu kaum dibiarkan dia tidak sholat, tidak kita ingatkan, maka Allah akan mengurangi rezeki masyarakat secara keseluruhan. Makanya Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u as-sahawat. Di akhir zaman banyak orang yang melalaikan sholat, meninggalkan sholat jamaah. Padahal Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah orang yang meninggalkan sholat jamaah pada zaman kita ini para sahabat, melainkan orang dikenal munafik. Ya. Nah, inilah ulama-ulama dahulu telah menyaksikan dalam kehidupannya, tidaklah suatu kaum yang ketika mereka meremehkan sholat berjamaah ini lalu dibiarkan, melainkan
kana awwalu uqubatihim ayun qasamin au arzaki. Pertama kali akan dikurangi rezekinya. Wa qala Ibnu Qayyim al-Jauzi, as-salatu mujlibatun lirizki. Salat itu mendatangkan rezeki. Karena salat itu hubungan kita dengan Allah. Tidak ada amal ibadah yang mulai awal sampai akhir kita harus ingat, melainkan mulai awal dan akhir harus mengingat kepada Allah kecuali salat. Karena salat itu isinya dari awal sampai akhir isinya munajat kepada Allah. Ya. As-salatu mujlibatun lirizki. Salat itu mendatangkan rezeki. Allah itu memberi rezeki. Lihat orang selalu berjamaah ketika di tempat-tempat Mekah, Medina. Nah, ya. Tetapi ketika ada orang berbuat maksiat dibiarkan, dikurangi oleh Allah. Hafidhatun lissiha, menjaga kesehatan. Ya. Menjaga kesehatan. Ini dipraktikkan. Ulama-ulama sunnah melihat sejarah. Ya, bahkan juga Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah pula sakit di kota Madinah. Mencari pengobatan ke sana kemari tidak sembuh. Ternyata sembuhnya dengan sholat. Sembuhnya pula dengan selalu membaca Al-Quran, selalu berdoa kepada Allah. Karena sholat itu maknanya doa. As-salatu ad-du'a'u. Makanya isinya mulai awal sampai akhir berdoa pada Allah. Dan Allah berfirman, innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu membendung dirimu dari perbuatan keji dan kemungkaran. Maksiat kita ingkari, mungkar. Perbuatan keji termasuk mungkar pula. Maka orang yang kuat dia salatnya, salat yang wajib, salat sunnah. Dan salat ini bukan hanya sekedar gerakan, difahami pula maknanya. Bayangkan Allahu Akbar, semuanya makhluk kecil. Hanya Allah yang besar. Ya. Ketika bermohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan diriku ini dari dosa. Semisal engkau menjauhkan timur dan barat. Dikabulkan oleh Allah. Waktu kapan? Waktu sholat dia. Mutrid na'am dafi'atun lil adha. Salat itu menolak kita sakit. Menolak kita sakit. Mutridatun lil adwa, membendung, mengusir penyakit. Muqawwimatun lil qalbi, muqawwiyatun lil qalbi, menguatkan hati. Ini salat, padahal orang miskin bisa salat. Orang kaya bisa sholat, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sholat. Tapi ini banyak diselewengkan orang. Mubayyidhatun lil wajhi, dan membuat cerahnya wajah, jernihnya wajah. Mufrihatun lin nafsi, dan membuat gembiranya jiwa. Mudhibatun lil kasri, dan menghilangkan kemalesan. Makanya orang munafik disifati Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu mau sholat tapi malas. Karena sholatnya bukan timbul ingin mencari pahala, tapi karena malu, takut manusia. Yura'unan nas, pamer. Makanya mereka di dalam sholat berjamaah tidak 5 waktu. Di antara yang paling malas sholat jamaah orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Mumsitatun lil jawari, membuat semangat anggota badan. Karena tidak ada gerakan yang paling sempurna kecuali gerakan sholat. Bayangkan salam, ya, ruku, sujud, ya, duduk. Semuanya bergerak badan kita. 360 persendian gerak semuanya. Bayangkan kita sholat harus menekankan jari-jari ini. Jari-jari kaki kita pula harus menghadap ke kiblat.
Jadi bukan hanya mendapatkan balas saja, tetapi pula ada gerakan yang menjadi sebab sehatnya. Karena Allah telah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu masih sholat wajib. Bagaimana kalau sholat sunnah kita lakukan? Bagaimana kalau kita bisa qiyamul lail? Makanya orang ahli hadis itu kuat-kuat fisiknya, padahal jarang kontrol kesehatannya. Kenapa? Kontrolnya pada waktu sholat. Kuat-kuat mereka sehat-sehat. Rasulullah SAW berdiri sampai bengkak kakinya. Subhanallah. Yang itu belum pernah kita berdiri lama sholat. Syarikhatun lisutur, melapangkan jiwa. Sholat ini. Mughdiyatun liruh, makannya hati. Kenapa? Ketika Allah Ta'ala tidak menjadikan yaitu manusia itu tenang kecuali sholat. Sebagaimana beliau bersabda, Innama ju'ilat qurratu aini as-sholat. Allah menjadikan sejuknya hatiku ini dengan sholat. Cuma banyak orang malas, padahal sholat itu hanya berapa? Menunggu toko belum laris pula masih ditunggu. Belum tentu kita berdagang dapat keuntungan, tapi capeknya sudah jelas. Tapi sholat subhanallah tidak lama. Sholat kita di masjid, di tempat yang sejuk, tapi manfaatnya munawwiratun lil qalbi, menyinari hati. Karena orang sholat berhadapan kepada Allah. Khafidhatun lin nikmah, menjaga kenikmatan. Tafi'atun lin nukmati, menolak hukuman Allah, menolak azab Allah. Jalibatun lil barakati, mendatangkan keberkahan. Mubidatun minasyaitan, mengusir setan. Hanya ketika kita mau sholat disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muqarribatun minar rahman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, pentingnya kita menjadi orang yang istiqamah bertauhid. Bertauhid kita bukan hanya di masjid, di mana tempat terutama menjumpai orang kufar, musuh, tampakkan ketauhidan kita. Fashhadu bi anna muslimun. Inilah orang muslim. Kadang-kala kita ini terhadap orang kafir karena sama kerjanya malu menampakkan Islam. Ini keliru. Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah yang paling tinggi, tidak ada yang bisa melebihi ketinggian Islam. Dan itulah kemenangan para anbiya dahulu, para sahabatnya, karena mereka yaitu menampakkan keislaman ini bukan hanya dengan lisan, dalam amal pula dan juga dalam hatinya. Dan insyaallah nanti setelah salat maghrib kita akan jelaskan nomor 4. Bahwasanya berpegang kepada tauhid, berpegang pula kepada sunnah beliau, umat Islam akan bersatu. Dan tidak mungkin orang kafir akan bisa memecah belah kita kalau kita menjadi orang yang ahli ibadah. Sebagaimana tidak mungkin orang kufur akan bisa memecah belah ulama hadis yang dipecah belah orang-orang yang sifatnya kecanduan urusan dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.